Salam Hai Movers. Halo, perkenalkan kami bagian dari UDP BNI Batch 250 akan menjelaskan tentang Digital Decision Making. Tim kami beranggotakan Alvino Bimosa Yugo, Clara Anggit Prasinta, Jacinta Silvia Bintoro, Livia Adila, dan Lutfika Dewi. Guna menentukan keputusan yang tepat, hal tersebut dapat dimulai dengan memahami problem solving dan decision making. Keterampilan pengambilan keputusan yang tepat sangat dibutuhkan di tengah era ketidakpastian industri yang memunculkan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. VUCA dan digitalisasi industri memunculkan digital vortex. Industri yang tidak sadar terhadap tantangan VUCA dan digitalisasi akan terlebur pada bisnis yang memiliki agilitas tinggi. Sebagai contoh, berikut kami tampilkan evolusi perbankan 1.0 dan 4.0 di mana bank yang pada mulanya hanya menyelenggarakan aktivitas penyimpanan uang, kini telah bertransformasi ke digital banking. Oleh karena itu, penting bagi perbankan untuk melakukan observe, yaitu mengetahui hal apa yang akan diperbaiki atau diubah. Yang kedua, orient, mengetahui kemana arah perbaikan atau perubahan yang dicapai. Yang ketiga, decide, memilih apa yang paling tepat dari semua alternatif yang ada. Dan yang terakhir, mengimplementasikan dan melakukan evaluasi. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui perbedaan dari problem solving dan decision making, di mana problem solving adalah proses menganalisis informasi dan menemukan solusi efektif untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang decision making adalah proses memilih opsi terbaik dari beberapa alternatif pilihan, baik secara rasional maupun irasional. Yang mana saat era digital ini, pentingnya decision making adalah untuk merespon kebutuhan konsumen yang semakin beragam karena perkembangan teknologi. Di mana decision making itu sendiri ada dua cara berpikir, yaitu secara intuitif dan rasional. Di mana intuitif melakukan empatis, define both ideate, prototype, dan melakukan tes, yang kemudian menemukan solusi. Sedangkan yang rasional, yang pertama adalah menganalisis situasi, mendefine objek, mencari solusi, dan melakukan evaluasi yang berujung pada menemukan solusi. Dari dua konsep berpikir tersebut, berpikir rasional ini dilakukan pada saat kita mengetahui keadaan secara maksimal, waktu dapat diatur, dan kepastian yang tinggi. Sedangkan berpikir intuitif digunakan saat kondisi sebaliknya. Berpikir intuitif menggunakan pendekatan Recognition Prime Decision atau RPD, sedangkan rasional menggunakan Analytical Hierarchy Process atau AHP. Berpikir intuitif dilakukan melalui 6 poin pendekatan, yaitu mengetahui situasi, isyarat, pola masalah, kondisi sumber daya manusia, dan tindakan yang sudah dirancang sebelumnya saat menghadapi masalah. 7 tahapan untuk mendapatkan keputusan yang tepat dengan berpikir rasional, yaitu identifikasi keputusan, mengumpulkan informasi, identifikasi alternatif, analisis bukti, pilih satu di antara beberapa pilihan alternatif, implementasikan keputusan, dan melakukan evaluasi. Agar lebih memahami penjelasan sebelumnya, berikut adalah contoh penerapan melalui studi kasus bagaimana menentukan lokasi ATM BNI di area Mall Jakarta menggunakan rational decision making. Pertama, harus melakukan brainstorming untuk mengumpulkan all possible alternatif terkait lokasi ATM. Kemudian melakukan voting untuk menentukan alternatif prioritas. Di sini kita mendapatkan 3 prioritas lokasi, yaitu di depan Mall PIM 3 dekat pintu masuk, di dekat area parkir, dan lantai 1 Grand Indonesia. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap 3 alternatif tersebut menggunakan indikator achievable dan available. Hasil evaluasi menunjukkan 3 alternatif tersebut layak dijadikan pilihan. Selanjutnya adalah melakukan brainstorming untuk menentukan kriteria atas 3 alternatif sebelumnya. Dan dilanjutkan dengan membuat prioritas atas kriteria yang telah dikumpulkan. Setelah menentukan kriteria prioritas, dilakukan evaluasi menggunakan indikator measurable dan impact to outcome. Hasil evaluasi menunjukkan kriteria yang dapat digunakan adalah keamanan, lokasi strategis, dan biaya sewa. Selesai melakukan evaluate the criteria, pengambilan keputusan ditinjau menggunakan decision making tools. Dalam hal ini adalah analytical hierarchy process sebagai sebuah metode pemecahan situasi kompleks diubah dalam susunan hierarki sehingga nilai subjektif mampu dikuantifikasikan dan ditentukan berdasarkan skala prioritas. Hasil dari EHP 1, 2, 3 tools
menjelaskan bahwa penentuan lokasi baru ATM BNI diputuskan berada pada Grand Indonesia lantai 1 dengan penentuan kriteria prioritas ditinjau dari sisi keamanan, lokasi strategis, dan yang terakhir adalah biaya sewa. Hasil ini valid dengan meninjau konsistensi rasio yang dihasilkan sebesar 0,0870. Pemilihan Grand Indonesia lantai 1 menggantikan keputusan awal sebelumnya di pintu masuk PIM 3 sejalan dengan justifikasi lanjutan bahwa Grand Indonesia merupakan well-known and high traffic mall dengan rata-rata kunjungan 25 juta pengunjung untuk setiap tahunnya. Grand Indonesia lantai 1 juga mampu memenuhi kriteria dalam hal security serta reasonable rent fee yang kompetitif sesuai dengan potensial benefit yang ditawarkan. Hasil lanjutan setelah pengambilan keputusan dilakukan dengan menganalisa potential problems dari dua aspek, baik dari segi internal dan eksternal yang tergambar dalam papan berikut. Setelah itu, seluruh potential problems untuk kemudian ditanggapi dengan menentukan langkah-langkah mitigasi yang dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yakni baik eksternal atau internal. Selain itu, pengelompokan juga didasarkan berdasarkan tingkat kesulitan dalam melakukan mitigasi yang tergambar dalam tayangan berikut. Oleh karena itu, rational decision making dalam studi kasus penentuan unit ATM BNI baru pada pusat perbelanjaan Jakarta diputuskan dengan aksi penetapan di Grand Indonesia lantai 1. Dengan potensi permasalahan utama mencakup fasilitas keamanan penunjang yang akan dimitigasi dengan pembentukan sistem baru mesin ATM dan kerjasama vendor penyedia high secure system. Permasalahan kedua berupa manajemen risiko tindak kejahatan akan dimitigasi dengan penyediaan mesin autoblokir. Permasalahan ketiga terkait perizinan akan ditindaklanjuti melalui mitigasi proses negosiasi dengan Grand Indonesia Management. Terakhir, permasalahan eksternal berupa kejahatan skimming akan ditindaklanjuti dengan serius berupa mitigasi patroli dan komitmen kuat keamanan baik dari pihak BNI dan Satuan Pengamanan Grand Indonesia. Dengan demikian, berakhirlah pemaparan dari kelompok 5 BNI Batch 250. Salam semangat luar biasa and don't forget stay committed with digital decision making.